wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartati dari Manila. Saya adalah dosen di program studi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sjedza Saintika. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan pada remaja dan perimenopause. Saya mengajar mata kuliah ini pada mahasiswa S1 Kebidanan semester 2 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Pada kuliah ini, mahasiswa berlatih melakukan asuhan kebidanan dan konseling pada remaja dan perimenopause, perubahan anatomi dan fisiologi pada pubertas, konsep kesehatan reproduksi remaja dan perencanaan keluarga, pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesa riwayat menstruasi, fisiologi menopause, ketidaknyamanan dan masalah umum yang terjadi pada menopause. Pada mata kuliah ini, pemahaman materi adalah penting karena sebagai bekal peserta didik dalam memberikan asuhan kebidanan. Pembelajaran dipersiapkan berupa kuliah oleh pakar yang sesuai dengan bidangnya, diskusi, latihan keterampilan di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini: 1. Mampu melakukan menjelaskan perubahan anatomi dan fisiologi pada pubertas. 2. Mampu melakukan menjelaskan konsep kesehatan reproduksi remaja. 3. Mampu menjelaskan konsep perencanaan keluarga. 4. Mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. 5. Mampu memberikan pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesis riwayat menstruasi. 6. Mampu menjelaskan melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja. 7. Mampu menjelaskan evidence base terkait asuhan remaja. 8. Mampu menjelaskan evidence base terkait asuhan remaja lanjutan. 9. Mampu menjelaskan fisiologi menopause. 10. Mampu menjelaskan tentang kebutuhan pada masa perimenopause. 11. Mampu menjelaskan ketidaknyamanan umum pada masa perimenopause. 12. Mampu menjelaskan masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause, masalah seksual. 13. Mampu menjelaskan masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause, masalah seksual lanjutan. 14. Mampu mahasiswa melakukan identifikasi perdarahan abnormal pada masa perimenopause dan postmenopause. 15. Mampu menjelaskan melakukan screening dan pencegahan CA cervix dan CA mame pada perempuan di seluruh rentang usia. 16. Mampu menjelaskan melakukan asuhan kebidanan pada masa perimenopause. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, telaah jurnal, dan analisa kasus. Untuk penginputan nilai kami menggunakan SIAKAD, Sistem Informasi Akademik. Berikut video proses perkuliahan pada mata kuliah asuhan pada remaja dan perimenopause. Selamat pagi Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Baik. Adik-adik semuanya, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, Ibu akan mereview ya pertemuan sebelumnya pada minggu kemarin, ya pertemuan pertama, yaitu kita sudah membahas tentang remaja. Oke, siapa yang bisa mengulang pertemuan kemarin minggu lalu? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya.
sekunder. Pada perempuan yaitu tidurnya jerawat di area wajah, terus payudaranya besar. Selanjutnya yaitu tumbuhnya bulu-bulu halus di bagian ketiak. Selanjutnya tumbuhnya bulu-bulu di area permukaan. Selanjutnya yaitu parunya besar. Oke, bagus ya untuk ini. Siapa yang bisa menambahkan sebelah sini? Ya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Rita Purnamuti. Saya ingin menambahkan jawaban dari ini tentang perubahan sekunder pada laki-laki. Mungkin pada laki-laki perubahannya bisa berupa tumbuhnya kumis, tumbuhnya rambut, munculnya dapur, terus dadanya berpindah dan berotot, terus tumbuhnya bulu kecil pada ketiak dan kemaluan serta kaki, lalu suaranya memberat. Oke, bagus ya. Sangat bagus sekali. Apresiasi dulu ya untuk teman-teman kita. Baik ya. Itu adalah pembahasan topik sebelumnya ya. Dia akan bersangkut paut ya dengan materi yang akan pada pagi ini Ibu bahas ya. Baik, materi yang sudah diulas oleh teman adik-adik tadi semuanya itu akan bersangkut paut dengan topik hari ini ya. Topik hari ini yaitu tentang konsep kesehatan reproduksi remaja. Oke. Nah, kita di sini nanti ada capaian pembelajaran dan ada manfaat pembelajarannya. Apa saja capaiannya? Yaitu mahasiswa mampu melakukan menjelaskan konsep kesehatan reproduksi remaja. Ya, manfaat pembelajarannya apa saja? Ya, yang pertama dapat mendeteksi ya masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Dan yang kedua dapat memelihara kesehatan reproduksi remaja dengan baik dan benar. Oke. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah mengasih untuk kesempatan kepada anak-anak membaca ya topik yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang kesehatan reproduksi remaja. Siapa yang sudah membaca dan atau pernah membaca artikel boleh? Apa itu kesehatan reproduksi? Ya. Nah, berarti adik-adik semua mungkin sudah ada beberapa yang membaca ya apa itu kesehatan reproduksi. Nah, siapa di sini yang sudah membaca atau sudah tahu apa itu kesehatan reproduksi? Silakan. Oh ya, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Radia Kamal Bisa dengan NIM 20004. Saya izin menjawab. Kesehatan reproduksi menurut WHO yaitu suatu keadaan sejahtera baik fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang artinya tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Oke, sangat bagus sekali ya bahwa yang dikatakan kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang baik fisik, mental, sosialnya itu dalam keadaan sehat ya dalam bidang reproduksinya. Nah, seperti itu. Nah, siapa saja sasaran ya kesehatan reproduksi pada remaja ini? Nah, siapa yang bisa menjawab atau sudah membaca? Silakan. Oke, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan saya Jasa Putra. Izin menjawab tentang kesehatan reproduksi tadi. Yang pertama secara utamanya yaitu laki-laki dan perempuan tersebut. Yang kedua, remaja putra dan putri berusia. Yang ketiga, kelompok berisiko pekerja seks, keluarga dan sejahtera. Yang kedua yaitu sarana kesehatannya yaitu dokter, perawat, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM. Selanjutnya yaitu komponen kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama yaitu seksualitas, yang kedua berisiko atau menderita HIV, yang ketiga berisiko penggunaan zat. Oke, bagus sekali ya. Hapus dulu ya untuk teman-teman. Ini adalah ya komponen kesehatan reproduksi pada remaja ya. Siapa sasarannya? Yaitu tadi ya kepada laki-laki dan perempuan yang usia masa subur. Nah, remaja yang sudah ya remaja yang
sudah datang menarche atau haid pertama itu dikatakan sudah masuk komponen besaran. Apalagi orang yang beresiko, ya, seperti penyakit menular seksual, ya, penyakit beresiko HIV, ya, yang menggunakan narkotika, pergaulan bebas itu adalah sasaran kesehatan reproduksi kita. Baik, sampai di sini kita akan masuk ke teori, ya. Baik, perhatikan teori yang akan kita bahas. Nah, ya. Oke. Di sini nanti Ibu akan membahas yang pertama pengertian, ya, pengertian, setelah itu tujuan kesehatan reproduksi, sasaran kesehatan reproduksi, komponen kesehatan reproduksi, dan yang terakhir adalah masalah kesehatan reproduksi. Nah, ini tadi, ya, kesehatan reproduksi. Nah, makanya segini ditanya. Apa itu kesehatan reproduksi? Ya, kesehatan reproduksi adalah, ya, suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial, ya, secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Ya, itu menurut WHO. Jadi, baik remaja itu dia sepertinya sehat, fisiknya psikisnya sehat, mentalnya sehat, jadi dari fisiknya katakan sehat itu kesehatan reproduksi secara utuh, ya, keseluruhan, baik sistem reproduksinya, ya, fungsinya dan prosesnya. Kesehatan reproduksi bagi remaja ini untuk apa, ya? Ya, memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi, memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Nah, kita lihat di sini ada pun kesehatan reproduksi. Di sini ada dua, ya, tujuan umum dan tujuan khusus, ya, tujuan utama dan tujuan khusus. Nah, memberikan, ya, pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan. Nah, ada yang bisa bantu membacakan? Yuk, kita gantian. Siapa yang bisa membantu membacakan? Silakan. Ya, angkat tangannya. Ya, yang di tengah ini, Sasnel, coba bantu dibaca, Sasnel. Tujuan khusus yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran fungsi reproduksi. Yang kedua yaitu meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria akibat perilaku dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Terima kasih, Bu. Baik, di sini yang dikatakan meningkatnya kemandirian bahwa remaja tersebut dia sudah bisa mandiri, ya, memelihara kesehatan reproduksinya, ya, dari tadi contohnya dia bisa mengganti hidup, ya, mengganti pembalut pada saat dia haid, ya, bagaimana cara memelihara alat reproduksinya, ya, sehingga dia tidak terjadi masalah seperti keputihan, ya, gatal-gatal, seperti itu. Personal intinya dia ngerti, ya, dia mandiri dan menentukan memutuskan untuk peran dan fungsi reproduksinya, ya. Pada remaja ini kan dia masa peralihan, ya, masa yang sangat tidak stabil, ya, labil, dia mudah emosi. Nah, banyak remaja yang berani untuk mencoba-coba, ya, seperti dia sudah mengenal lawan jenis yang sudah merasakan jatuh cinta, ya, namanya falling in love, gitu, ya. Nah, kalau remaja yang tidak bisa, apa sih fungsi reproduksi itu? Dia misalnya pacaran yang berbahaya, sering berduaan di tempat yang gelap, seperti itu, ya. Nah, itu apa bahayanya? Apa akibatnya? Nah, kalau dia melakukan hubungan seksual yang bebas, apa akibatnya alat reproduksinya? Apa akibatnya? Kira-kira fungsi reproduksinya? Dia akan terjadi kehamilan usia dini remaja, ya.
ya. Nah, itu apa yang akan terjadi dari resiko? Ya, sudah berdua nikah, ya apalagi pernikahan terjadinya abortus, ya efeknya nanti dia perdarahan. Nah itu, jadi dia sudah bisa, tujuan di sini dia sudah bisa memutuskan, ya fungsi reproduksi yang baik itu seperti apa, yang manfaatnya seperti apa. Oke, yang kedua itu meningkatnya hak dan tanggung jawab. Nah, jadi perempuan di sini dia berperan serta, ya jadi kita mau nikah, mau hamil, kapan, ya di sini tujuannya kita berhak untuk menentukan kapan kita menikah. Kalau kita tahu nih, ya menikah terbaik itu pada usia yang kalau BKKBN itu menyarankan pada usia 21 pada perempuan, ya kalau pada laki-laki itu usia 25 tahun, ya kalau dia tahu efeknya kalau menikah cepat berarti dia akan mengubah, ya kapan dia akan menikah, ya dia selesaikan dulu kuliah, jadi dia akan menikah pada usia 23. Nah, dia sudah siap matang alat reproduksinya dan dia sudah bisa merencanakan kepada suaminya kapan dia akan menambahkan anak kedua, seperti itu, ya. Bagaimana jarak anak pertama dan kedua itu adalah nanti tujuan kesehatan reproduksi yang dia tentukan, ya. Meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria, ya kepada kesehatan, ya kesejahteraan pasangannya, ya kalau dia sudah berencana berarti bagaimana kesejahteraan kepada istri dan anaknya pasti akan terjadi, ya baik seperti itu. Paham ya sampai di sini anak-anak ibu semuanya? Sudah paham apa itu ya kesehatan reproduksi, apa saja tujuan kesehatan reproduksi, sudah paham? Oke, baik, kalau sudah kita lanjutkan. Nah ini, ya tadi sudah di awal kita sudah menyinggung tentang sasaran kesehatan reproduksi. Ya ada sasaran utama dan ada sasaran kesehatan. Nah ya sasaran utamanya itu adalah pada semua perempuan dan laki-laki di usia reproduksi. Ya, nah itu masalah subur. Nah ada juga kelompok beresiko. Kelompok beresiko itu siapa saja? Ya beresiko HIV, ya beresiko AIDS, ya apalagi pekerja seks komersial, nah, seperti itu, ya orang yang menggunakan alat-alat apa obat terlarang, ya alat yang menggunakan bergantian, nah seperti itu akan beresiko menularkan penyakit infeksi seperti HIV. Oke, sasaran yang kedua tadi adalah kesehatan, sasaran kesehatan siapa aja, ya tenaga kesehatan sampai ke stakeholder kita, ya siapa aja seperti Pak RT, Pak Lurah, kader, ya tokoh agama dan yang lainnya seperti itu. Karena kita di sana nanti akan berperan serta ikut dalam bekerja sama, ya. Kalau kita memberikan konseling, memberikan edukasi ke masyarakat, siapa yang membantu dokter, siapa yang membantu bidan? Siapa yang membantu bidan? Otomatis orang-orang yang ada di masyarakat tersebut, jadi siapa stakeholder? Ya, ada PRT, ada Pak Lurah, yang akan membantu. Oke, baik. Nah, di sini sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan diberi kesempatan. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Sebutkan namanya. Kalau pada perempuan yang sudah haid, apakah sistem reproduksinya sudah matang? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Siapa yang bisa bantu menjawab? Ibu beri kesempatan. Ya, silakan. Bu, saya menjawab pertanyaan dari Rita, Bu. Baik, di sini saya akan jawab pertanyaan dari Rita yang jawabannya itu sudah, karena sel telurnya sudah keluar dari ovarium sehingga sudah siap untuk dibuang. Terima kasih. Oke, bagus ya jawabannya. Siapa lagi yang membantu? Silakan. Bu, ya bisa menambahkan, Bu. Artinya di sini itu termasuk di dalam fase sudah memasuki fase pubertas, yang dimana pubertas ini merupakan proses perubahan fisik saat tubuh anak menjadi tubuh dewasa. Maksudnya di sini yaitu waktu dimana ketika semua organ dan sistem tubuh menjadi sedang matang, dimana dari yang sebelumnya tidak mampu untuk melakukan reproduksi seksual
menjadi sudah mampu untuk melakukan reproduksi sosial. Adik-adik semuanya, kan kita sudah tahu ya apa itu alat reproduksi, kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi yang baik itu dia tidak akan ada masalah. Nah, kalau ada masalah dengan kesehatan reproduksi kita, apa yang akan mungkin terjadi resikonya? Seperti tadi ya, kegagalan bebas, ya, apalagi menggunakan atau nikah secara bebas bersama-sama. Ya, apa yang akan mungkin terjadi? Nah, ini ya ada beberapa masalah yang akan kita selesaikan, yaitu tentang kebersihan alat kelamin. Nah, ya ini tentang tadi ya kasus bagaimana anak remaja awan yang minors, ya bagaimana cara personal hygiene-nya. Nah itu ya, apalagi seks bebas yang jadi pada remaja, orang wanita, ya hari ini dan menggunakan substansi yang narkoba. Baik, nanti di sini akan kita bentuk ya 5 kelompok ya untuk adik-adik semuanya buat edukasi bagaimana cara terhadap masalah tersebut ya, mencari solusinya. Edukasinya bagaimana peran kita tidak terhadap masalah ini ya. Sampai di sini paham adik-adik semuanya? Oke ya, nanti kita bentuk dari 5 kelompok. Oke ya. Nah ini dalam trik remaja sehat. Ayo siapa yang bisa bantu membacakan? Ya, sebelah Yolanda, siapa namanya? Sebelah Yolanda, ya. Ya, Kira bacakan ya, jelas. Biar semuanya nggak ngantuk. Tips dan trik remaja sehat. Yang pertama, berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang kedua, tidak tergoda melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, berpikiran maju untuk hal baru dan berpendirian dulu. Yang keempat, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif. Yang kelima, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai. Dan yang terakhir, memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian. Oke, itu ya. Sudah dibacakan tadi sama teman adik semua ya. Ada 6 ya trik remaja sehat ya. Yang paling penting di sini adalah tentang berbekal informasi tentang kesehatan
Di sini saya Siti Aisyah akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu pertanyaannya apa konseling dan edukasi yang tepat diberikan bidan kepada Tiwi dan ibunya. Baik, di sini bidan dapat memberikan konseling atau edukasi seperti memberitahu agar Tiwi mengganti pembalut atau dupnya sering mungkin, atau mengganti dupnya jika dirasa sudah penuh. Kemudian membersihkan alat genitalia setelah buang air besar dan buang air kecil menggunakan kain atau tisu. Karena jika personal hygiene-nya tidak diperhatikan, dampak yang akan ditimbulkan yaitu seperti gatal-gatal, keputihan. Selain itu juga dapat terinfeksi oleh jamur. Oke, ya. Sudah ada yang menjawab ya? Siapa lagi yang sudah menjawab latihannya? Silakan angkat tangannya. Saya izin menambahkan jawaban dari Siti Aisyah. Yang ingin saya tambahkan yaitu cara menjaga reproduksi yang baik. Yang pertama yaitu menggunakan handuk yang lembut, garing, bersih, tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, menghindari penggunaan produk pembersih vagina yang tidak dianjurkan oleh dokter. Dan yang terakhir yaitu gel pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih ya sudah menjawab latihan pada hari ini. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Apakah seks bebas diperbolehkan? Tidak, karena dilarang oleh agama dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyebabnya adalah usia, spiritual, pacaran, ekonomi, dan lingkungan. Dampaknya yaitu yang pertama, putus sekolah dan hancurnya masa depan karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu aborsi, kemungkinan terjadinya aborsi yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan. Yang ketiga yaitu HIV dan PMS. Dampak negatif kehamilan di luar nikah, yang pertama yaitu sosial, fisik, dan psikologis. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun, yang pertama infeksi kandungan, yang kedua bayi lahir prematur, yang ketiga kanker. Resiko yang dapat dialami oleh ibu, mengalami tekanan darah tinggi yang akan mengakibatkan preeklamsia dan kejang pada saat hamil. Selanjutnya, risiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak, baik saat dalam kandungan maupun saat melahirkan. Oke. Baiklah, pembacaan materi sudah dibacakan oleh penyaji. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan ajukan tangan dan sebutkan nama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ranita Marfudisa. Pertanyaan saya yaitu, apakah dampak seks bebas terhadap kesehatan reproduksi pada remaja? Terima kasih. Izin menjawab moderator. Oke. Dampaknya yaitu seperti meningkatnya risiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV, herpes simplex, kutil kelamin, gonore, dan hepatitis B.
kehamilan di luar nikah, pernikahan usia dini, serta pengguguran atau aborsi. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah diskusi pada hari ini. Hapus dulu ya untuk proses. Oke. Baik, adik-adik semuanya, ya pertemuan hari ini sudah selesai. Harapan ibu untuk pertemuan berikutnya, adik-adik bisa membaca materi tentang konsep keluarga berencana. Baik, itu saja. Terima kasih. Ibu akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.